Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iko Mangdi Wiraguna dengan NIM 210503104. Saya dari Prodi D3 Teknik Elektronika, jurusan Teknologi Industri, Fakultas Teknik dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah perbaikan dan perawatan perangkat pendingin, yaitu mensimulasikan dan mendemonstrasikan modul AC universal menggunakan lampu. Baik, langsung saja kita ke videonya. Baik, di sini saya sudah mempunyai modul AC universal, dan kali ini saya akan menjelaskan cara kerjanya dan mensimulasikannya menggunakan lampu. Oke, yang pertama saya akan jelaskan komponen-komponennya terlebih dahulu. Nah, di belakang kotak AC universal ini sudah terdapat gambar rangkaian instalasi jika praktek langsung ke AC-nya. Nah, di sini ada N dan L. N dan L ini adalah kabel power yang menuju ke PLN. Nah, yang ini ya, N dan L. Dan di sini saya sudah sambungkan. Kemudian selanjutnya ada fan N dan cap. Nah, fan N dan cap ini akan disambungkan ke fan motor, yang dimana fan N dan cap ini, yang ini fan ini adalah fase, kemudian ada N ini adalah netral, dan cap ini adalah kapasitor. Kemudian ada yang biru ini ya, yang biru ini adalah di kontaktor. Nah, cara kerja kontaktor itu sama seperti relay, tetapi relay itu kan menggunakan tegangan DC, tetapi kontaktor ini menggunakan tegangan AC. Sama ya, cara kerjanya sebagai saklar otomatis. Kemudian ada display. Nah, display ya, yang ini. Nah, display ini terhubung dengan 5 kabel. Nah, ini displaynya. Kemudian ada sensor suhunya. Yang ini ya, sensor suhu ini berfungsi jika suhu ruangannya sudah dingin, maka otomatis akan mematikan COP ini. COP ini adalah kompresor yang berada di outdoor. Nah, COP ini akan mengambil netral di sini ya. Nah, sini. Ini akan dihubungkan ke kompresor. Kemudian ada komponen-komponen lainnya seperti kapasitor, IC, trafo, resistor, fuse, dan dioda. Kemudian ada transistor. Nah, di sini ada swing fan. Swing fan ini akan dihubungkan ke stepper motor. Nah, di swing fan ini, di kotaknya ini kan terdapat tulisan 12 volt. Nah, 12 volt ini adalah 12 volt DC. Nah, yang ini ya, yang ini adalah swing fan-nya. Baik, sekarang kita akan coba mengukur keluaran tegangan dari swing fan ini ya, yang mana tegangan positif dan yang mana tegangan negatif.
menggunakan multimeter analog. Oke, kita akan arahkan saklar selektornya di 50 DC volt. Kemudian kita akan hubungkan kabel powernya ke stop kontak. Dan kita akan hidupkan. Nah, di sini swing fan-nya sudah hidup. Kita akan lanjut pengukurannya. Kita akan coba ukur yang paling atas dan yang kedua ini ya. Baik, di sini jarum multimeternya bergerak, arti salah satu ini adalah fase dan netral ya. Kemudian kita akan coba ukur yang paling atas dengan yang ketiga. Nah, di sini juga jarum multimeternya bergerak. Kemudian kita akan coba ukur yang paling atas dengan yang keempat ini. Nah, di sini sama, jarum multimeternya juga bergerak. Dan kita akan coba ukur yang pertama ini dengan yang kelima. Oke, jarum multimeternya juga bergerak ya. Kemudian kita akan coba ukur yang paling atas dan yang paling bawah ini. Nah, di sini jarum multimeternya tidak bergerak ya. Jadi yang paling atas dan bawah ini antara tegangan positif dan tegangan negatif. Nah, kemudian kita akan coba membalikkan probnya. Nah, yang tadi kan yang merah kita gunakan di yang paling atas, dan sekarang kita akan balik menggunakan probe yang positif di paling atas dan probe yang merah ini di bagian yang kedua. Nah, terlihat pada multimeter jarumnya ke bawah ya, berarti yang paling atas dan bawah ini adalah tegangan positif, dan yang empat tengah-tengahnya ini adalah yang ini ya, adalah tegangan negatifnya. Dan di kotak dari modul AC universal ini sudah tertera ya, yang paling atas ini, yang di swing fan-nya ini, yang paling atas adalah tegangan 12 volt DC, dan yang paling bawahnya juga sama, tegangan 12 volt DC, dan yang di tengah-tengahnya ini, yang empat tengah-tengahnya ini adalah tegangan minnya. Baik, kita akan matikan terlebih dahulu modul AC-nya ya, supaya lebih aman. Kemudian saya akan menjelaskan dan menggambar tentang swing fan-nya ini. Kita akan cabut kabel powernya terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini saya sudah mempunyai dua buah gambar. Nah, gambar yang pertama, jika swing fan ini, yang ini ya, dihubungkan ke motor stepper seperti gambar pada kotak dari modul AC universal ini, nah, gambarnya seperti ini. Nah, jadi yang tiga ini adalah tegangan 12 voltnya.
12 volt. Dan yang 1, 2, 4 dan 5 ini adalah tegangan bisa menjadi tegangan 0 dan bisa menjadi tegangan 12 volt. Nah, kenapa demikian? Nah, jika terminal 1, 2, 4 dan 5 ini memiliki tegangan sebesar 0 volt, maka otomatis rotor ini atau motor stepper ini akan bekerja. Dan jika 1, 2, 4 dan 5 ini memiliki tegangan 12 volt, maka motor ini tidak akan dapat bekerja ya. Sama seperti tadi kita mengukur tegangan yang 12 volt dengan 12 volt, maka di alat ukur menunjukkan 0 volt. Nah, gambar ini jika dihubungkan, jika swing fan ini dihubungkan dengan stepper motor, dan gambar dari motor stepper itu seperti ini ya. Nah, kemudian untuk gambar yang kedua ini, jika swing fan ini dihubungkan ke lampu LED. Nah, di sini saya sudah menggambarnya ya. Jadi tadi kan kita sudah mengukurnya, yang paling atas dan bawah ini adalah tegangan 12 volt atau tegangan plusnya. Jadi yang 1 adalah tegangan 12 volt dan yang 6 adalah tegangan 12 volt. Kemudian terminal 2, 3, 4 dan 5 ini sama ya, bisa menjadi tegangan 0 volt dan bisa menjadi tegangan 12 volt. Nah, saat terminal 2 ini memiliki tegangan 0 volt, maka LED ini, LED 1, LED 2, LED 3 dan LED 4 ini akan menyala. Nah, jika salah satu dari terminal 2, 3, 4 dan 5 ini memiliki tegangan 12 volt, maka semua LED ini tidak akan menyala ya. Nah, jadi di sini tegangan 12 volt akan terhubung ke LED 1 dan LED 2, dan di sini saya menggunakan resistor sebesar 1K. Nah, di terminal 6 juga sama, dihubungkan ke LED 4 dan LED 3 dan mengambil tegangan minnya dari 4 dan 5 ini ya. Baik, selanjutnya kita akan mencoba mengukur keluaran tegangan dari fan, N dan cap. Kemudian kita akan langsung mengukur yang ini COP nya. Baik, kita akan hubungkan kabel powernya ke stop kontak. Nah, kemudian kita akan hidupkan modulnya. Baik, sini sudah hidup ya. Dan kita mengukurnya menggunakan multimeter analog. Kita arahkan saklar selektor di 250 AC volt. Nah, keluarannya ini adalah AC ya. Oke, langsung saja kita akan ukur fan dengan netralnya. Baik, terlihat di multimeter ya, tegangan yang terukur yaitu sebesar 225 volt. Kemudian kita akan mencoba mengukur fan dan cap. Baik, keluaran tegangan dari fan dan cap ini juga sama ya.
yaitu sebesar 225 volt. Kemudian selanjutnya kita akan coba ukur netral dengan capnya. Baik, terlihat pada multimeter jarumnya tidak bergerak ya. Nah, kita akan coba sekali lagi. Nah, ini tidak bergerak, berarti cap ini adalah netralnya, netral yang ketemu kapasitor. Dan kita akan coba ukur COMP nya ini dengan netral di sini ya. Baik, keluaran tegangannya juga sama ya, itu sebesar 225 AC volt. Baik, selanjutnya saya akan menggambar dan menjelaskan itu keluaran dari fan dan cap ini. Sebelum itu kita akan matikan modul AC nya terlebih dahulu supaya lebih aman. Nah, baik, di sini saya sudah mempunyai dua buah gambar ya. Nah, gambar yang pertama, jika fan dan cap ini dihubungkan ke fan motor, dan gambarnya akan seperti ini ya. Nah, tadi kan kita sudah mengukur N dan C atau cap ini tidak mendapatkan tegangan, jadi C ini adalah netral ya, yang terkena kapasitor. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah kapasitor. Nah, jadi elektronnya akan ke sini, kemudian menuju ke C, terus akan menuju ke motor C ya, kemudian akan menuju ke R dan S, dan S ini akan menuju ke cap atau kapasitor, dan R ini akan menuju ke N. Baik, jadi ini gambar jika fan dan cap ini dihubungkan ke fan motor. Nah, kemudian untuk gambar yang kedua adalah gambar jika fan dan cap ini dihubungkan dengan lampu. Nah, di sini kita menggunakan dua buah lampu bohlam ya. Nah, F ini adalah fasenya atau fan, yang N ini adalah netral, dan C ini adalah cap atau kapasitor. Tadi kan netralnya yang terhubung ke kapasitor, jadi gambarnya seperti ini ya. Nah, jadi elektronnya akan mengalir dari fan atau fase menuju ke lampu 1 L1, kemudian akan keluar ke netral. Kemudian untuk yang lampu 2, dari fan atau fase menuju ke lampu 2, dan keluarannya akan menuju ke cap atau kapasitor. Nah, jadi nyala dari lampu 1 dan lampu 2 ini akan berbeda ya. Biasanya L1 ini akan lebih terang dan L2 ini akan lebih redup. Ini dikarenakan yang terkena kapasitor adalah lampu 2. Jadi lampu 2 ini biasanya akan lebih redup. Nah, baik, untuk membuktikannya kita akan langsung hubungkan
lampu di van N dan cap, kemudian di COP dengan netral, dan kita akan langsung pasang lampu di swing fan-nya menggunakan lampu LED. Oke, langsung saja kita pasang. Nah, di sini untuk keluaran dari van N dan cap ini, di sini saya menggunakan dua buah lampu bohlam dengan daya yang sama, yaitu sebesar 5 watt. Oke, langsung saja kita hubungkan. Nah, seperti gambar di sini ya, kita menghubungkannya. Kita hubungkan van dengan netral, kemudian van dengan cap. Nah, kemudian untuk keluaran dari COP-nya ini yang biasanya menuju ke kompresor yang ini ya. Di sini saya menggunakan lampu bohlam sebesar 15 watt. Kita akan hubungkan di COP dengan netral di sini. Nah, kemudian kita akan pasang di swing fan-nya. Kita akan menggunakan 4 buah lampu LED. Nah, ini ya yang sudah saya sambungkan dengan resistor sebesar 1K. Kita akan pasang seperti gambar yang ini. Yang 12 voltnya kita sambung ke resistor, kemudian yang bagian negatif dari LED kita sambungkan ke tegangan 0 volt. Nah, seperti ini ya pemasangannya. Baik, sini kita akan rapikan terlebih dahulu.
Baik, kita akan langsung sambungkan kabel powernya ke stop kontak. Nah, di sini sudah tersambung ya, tetapi modul AC-nya belum hidup. Nah, di sini otomatis swing fan-nya akan hidup dan kita akan tunggu sampai swing fan-nya ini mati. Nah, di sini sudah mati ya. Kemudian kita akan hidupkan modulnya. Nah, baik, di sini lampunya sudah hidup ya. Nah, terlihat perbedaan dari keluaran fan N dan cap ini. Nah, lampu yang ini ya adalah keluaran dari fan dan netral, sedangkan lampu yang ini adalah keluaran dari fan dan cap atau kapasitor. Nah, di sini sangat terlihat ya perbedaannya. Yang terkena kapasitor hidupnya tuh redup, dan keluaran dari fan dan netralnya itu hidupnya terang ya. Ini dikarenakan fan dan cap ini keluarannya tuh terkena kapasitor. Baik, selanjutnya kita akan coba hidupkan swing fan-nya yang lampu LED ini ya. Nah, di sini swing fan-nya sudah hidup ya, atau LED-nya sudah hidup, tetapi berkedip. Ini dikarenakan cara kerja dari swing fan itu naik turun. Nah, ini jika terminal 1, 2, 3, 4, dan 5 ini memiliki tegangan 0 volt, maka lampunya ini akan hidup. Nah, ini jika tegangan atau swing fan ini memiliki nilai sebesar 12 volt dan terminal 2 ini memiliki tegangan 12 volt, maka lampu LED ini akan mati. Baik, selanjutnya untuk lampu yang terhubung di outdoor atau yang terhubung dengan COP ini kan di sini dalam kondisi hidup. Nah, di sini terdapat sensor temperatur suhu ya. Nah, jika sensor temperatur suhu ini atau suhu yang berada di dalam ruangan tersebut sudah dingin, maka otomatis akan mematikan lampu dari yang terhubung ke outdoor ini, atau akan mematikan kompresornya jika praktik langsung di AC-nya. Nah, di display ini terdapat tulisan 34. Nah, 34 ini adalah suhu yang berada di dalam ruangan ini ya. Nah, kemudian di dalam remote AC-nya ini terdapat tulisan 29 derajat Celcius. Nah, jika suhu yang berada di dalam ruangan ini di bawah dari 29 derajat Celcius, maka otomatis akan mematikan lampu ini ya, lampu yang terhubung dengan outdoor ini. Nah, sekarang kita akan coba celupkan sensor temperatur suhu ini ke air dingin untuk membuktikannya. Nah, di sini suhu yang berada di dalam ruangan ini atau sensor temperatur suhu ini sudah dingin ya, dan memiliki suhu sebesar 24 derajat Celcius. Nah, kan di bawah dari
dari 29 atau yang di setting di remote ini, maka otomatis akan mematikan lampu yang terhubung dengan outdoor ini ya. Dan untuk lampu yang terhubung dengan fan N dan cap ini akan otomatis redup. Baik, selanjutnya kita akan coba mematikan modul AC-nya. Nah, saat mematikan modul AC, swing fan ini akan hidup ya. Dia akan bekerja, membuka dan menutup, dan kita akan tunggu sampai dia mati ya, atau dalam kondisi menutup. Nah, saat mati ini swing fan ini sudah berada dalam kondisi menutup ya. Baik, mungkin segitu saja penjelasan saya tentang cara kerja dari modul AC ini dan mensimulasikannya menggunakan lampu. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan, dan terima kasih sudah menonton. Baik, mungkin segitu saja video saya kali ini tentang mendemonstrasikan dan mensimulasikan modul AC universal menggunakan lampu. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan saya tutup dengan para pesanti. Om Santi 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 Om.